Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah masih redho sama kita semuanya ya untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmunya akan jadi bekal kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan sapa dulu yang sebelah kiri sama sebelah kanan sama majelis taklimnya ya. Dari mana ini? Batang. Alas Roban. Masya Allah, terima kasih udah sampai sini. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Dan tentu saja ada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan Habib Usman, Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, kita ngomongin masalah jebakan. Nah, kalau misalnya jebakan kita identikan pasti sesuatu yang akhirnya akan merugikan, benar ya Bu ya? Karena apa? Karena tema kita ini luar biasa. Kita akan ngebahas tentang tema jebakan kenikmatan. Oh. Tapi ini salah satu jebakan yang harus diwaspadai oleh teman-teman di rumah, bahwa semua jamaah yang hadir ya di Islam itu indah, itu gratis, tidak bayar. Jadi kalau misalnya ada yang kemari ya tiba-tiba dibilang bayar, itu artinya jebakan ya. Baik, kita akan perdalam tema kita akan lihat dulu cuplikan yang satu ini, silakan. Baik ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar sama yang seperti itu ya guru ya. Baik, guru, kita ngomongin masalah tiba-tiba kaya, tiba-tiba jodoh, tiba-tiba itu jebakan juga. Orang pengen ngasih ternyata kayak dia. Tapi jebakan juga buat dirinya sendiri ya, Masya Allah ya. Nah ini tiba-tiba kaya, tiba-tiba emang bukannya kita dengar nih guru, kalau misalnya orang terlahir itu sebenarnya sudah tercatat semuanya atau emang baru tiba-tiba? Silakan guru. Baik, makasih banyak. Izin Habib Usman bin Yahya, Ustaz Sam Al-Marusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, hati-hati dengan jebakan kenikmatan tanpa kita sadari. Kenapa kenikmatan yang Allah berikan itu datangnya dadakan, bukan secara sejak lahir, kan sudah ada memang yang diaturkan, tapi ternyata tiba-tiba datang. Hati-hati, bisa jadi ini adalah jebakan, karena terkadang nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kecuali secara tiba-tiba, agar para hambanya itu tidak mengklaim bahwa mereka mendapatkan karena adanya persiapan. Ini karena rencana saya, ini karena perbuatan saya. Ini kata-kata dari saya Ibnu Athaillah. Ini dikatakan bahwa bisa jadi yang kau dapatkan itu kok kenapa ya secara tiba-tiba datang, karena bisa jadi supaya kita tidak timbul kesombongan, tidak merasa ini adalah akibat perbuatan saya dapat rezeki karena saya sudah rencanakan, sudah diaturkan. Ingat, manusia boleh berencana, Allah juga yang menentukan. Jadi kadang-kadang kalau tiba-tiba jangan langsung happy, disikapin dulu, introspeksi ini apa nih gitu ya. Dia berkata, ini karena usaha saya. Itu yang dia diharapkan supaya tidak ada timbul, sehingga Allah kasih rezeki secara tiba-tiba. Masya Allah, terima kasih guruku. Dan baik, ini luar biasa, kita punya cuplikan Jokowi janjikan kenaikan gaji PNS di tahun 2024. Silakan. Secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8%. Tak hanya itu, gaji pensiunan pun disebut ikut naik menjadi 12%. Baik, Masya Allah, nikmat nggak naik gaji Bu, naiknya nikmat ya. Nah Habib nih Masya Allah, kadang-kadang kalimat jebakan berarti bahaya. Ada sesuatu yang salah nih ya. Kadang-kadang demo, kadang-kadang sampai maksa, kadang-kadang mungkin nggak tahu belakangnya, tapi ada poin lagi, kadang-kadang pada saat melakukan hal itu sholat terabaikan. Nah ini gimana sih menyikapinya? Silakan Beb. Ya akhir afwan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya ya Rabb. Insyaallah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum secara langsung mereka orang yang tidak salat di dunia ini. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak langsung dihukum oleh Allah. Masih dilihat dulu, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin bentar lagi dia minta ampunan sama Allah. Dan Allah sangat sayang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini hamba Allah. Kalau ditanya ibu kita yang paling sayang sama kita, tapi ada yang lebih sayang dari ibu kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak di antara kita yang diselamatkan oleh Allah disuruh untuk bertaubat, ingat kepada Allah. Dan banyak orang yang ketika dia minta naik gaji, terus dia demo di jalanan tapi lupa salat tariqus salah, atau bahkan sudah dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat rizki dari Allah, sudah dikasih rizki sama Allah, ternyata rizkinya adalah digunakan di dalam sebuah hal kemaksiatan. Ada manusia dikasih uang banyak, uangnya alhamdulillah subhanallah, rezekinya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta atau bahkan lebih, tapi dia jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Rizki tersebut berarti rezeki yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya adalah berbahaya. Kenapa berbahaya di dalamnya? Inilah bentuk daripada rezeki tersebut tidak ada keberkahannya. Ada orang yang dapat rezeki banyak tapi maksiat, rezekinya banyak tapi nggak sholat, duitnya miliaran bahkan triliunan tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia seperti itu, manusia yang Allah kasih hanya dunianya, akhiratnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gak sih perbedaan antara rezeki yang Allah kasih keberkahan dan Allah kasih limpahan daripada nikmat, dan di dalamnya adalah bentuk jebakan dari Allah. Ingat, siapa orang yang dapat kenikmatan dari Allah, Allah kasih dia dunia dan akhirat, rezeki dapat, akhirat berkah, seperti Abdurrahman bin Auf sahabatnya Rasulullah SAW, atau siapapun mereka yang dapat rezeki yang banyak dari Allah, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sakhwatul agniya, orang kaya yang dermawan, dan juga dia bayar zakat, dia salat, dia bangun malam, digunakan harta dan semuanya untuk beribadah kepada Allah dan berada di jalan Allah. Ini bentuk keberkahan. Tapi kalau dikasih sama Allah, dia hanya dunianya aja, dia dapat harta banyak, nggak sholat, jauh daripada berkah dan ridhonya Allah. Inilah mereka yang celaka, dan mereka bukan dikatakan orang yang beruntung, tapi orang yang rugi. Ya Allah. Hati-hati, Ya. jangan mentang-mentang, oh dia duitnya banyak, hartanya banyak, tapi nggak sholat. Ya kan? Bahaya, malah lebih celaka. Malah celaka ya, hartanya jebakan buat dia. Jebakan. Hartanya menjauhkan dia dari Allah, ya Allah. Betul. Makasih Bib, Subhanallah. ilmunya ya, jadi introspeksi diri buat kita ya. Nah, baik, ini luar biasa, kita minta ilmunya dari Ustaz Syam ya. Baik. Ustaz Syam, ini ngomongin masalah jebakan kenikmatan, kadang-kadang orang kalau misalnya tahu antar gue bakal ngutang, bisa ngutang segala macam gitu kan. Gampang ngutangnya. Gampang ngutangnya. Justru akhirnya uang yang ada dihabis-habisin. Kenapa? Karena ntar bisa utang. Nah, ini ada hubungannya nggak sih dengan istirahat? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا
بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan menurut mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44 ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kadangkala yang kita pikir itu adalah kenikmatan, ternyata itu adalah jebakan. Ada orang yang tidak pernah sholat, ngapain juga saya sholat, saya sudah kaya. Ngapain juga saya minta sama Allah, saya cukup datang ke kuburan ini, saya jadi kaya raya. Ngapain lagi saya sholat, buat apa saya sholat? Saya tinggal datang ke goa ini, saya puasa yang tidak dibenarkan oleh agama, puasa tidak sesuai dengan syariat, saya jadi orang kaya. Saya mendapatkan kenikmatan, saya dapat kemudahan, mau ngutang pun gampang, nggak dibayar pun orang yang nggak marah, subhanallah. Maka ketika ditanyakan apakah orang yang berhutang ini merupakan sebuah jebakan, jebakan bagi mereka yang sebenarnya tidak perlu untuk menambah daripada apa yang dia perlukan, tapi dia tetap ngutang untuk hal tersebut. Coba kita lihat zaman sekarang, mungkin di antara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu mungkin orang berhutang untuk keperluannya. Sekarang ada orang yang berhutang sebenarnya dia tidak perlu dengan hal tersebut, tapi karena ada iming-iming, kalau dicicil harganya jadi ini, kalau ini dapat ini, kalau ini dapat ini, akhirnya dia terpaksa berhutang karena merasa mudah dengan berhutang, padahal dia mampu untuk membayar sekaligus dengan cash. Maka berhati-hatilah kita dengan sesuatu yang ternyata bagi kita kelihatannya itu adalah kenikmatan, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan jebakan disebabkan karena melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu melupakan Allah? Di antaranya melupakan aturan-aturan yang telah Allah atur untuk kita semua di dalam syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenikmatan itu nggak asal kenikmatan. Menurut kita dibilangnya kenikmatan, padahal itu adalah jebakan. Bagaimana cara ngukurnya? Kita boleh kok ambil cermin, lihat diri kita. Kita udah sesuai dengan syariat Islam belum? Kalau udah sesuai dengan syariat Islam, mau nikmat mau musibah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kebaikan. Tapi kalau kita tidak taat sama Allah lalu kita dapat rezeki yang banyak, jangan pikir itu adalah kenikmatan, bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj, ujian, Masya Allah. Terima kasih guruku, sama-sama ya. Mudah-mudahan keinginan ya dimunculkan sesuai dengan kemampuan ya, sehingga akhirnya kita tidak berhutang. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ada di Instagram kita ini @root1_salam07. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah jebakan Batman bener itu ya? Jebakan itu adalah nyata dan bener gak sih? Ini bagaimana sih, jebakan Batman mah beda ya. Nggak mungkin kita lempar ke guru ini mah ya. Jebakan Batman itu istilahnya cuma di film doang, di asli mah gak ada. Aduh, begitu jawabnya. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jebakan Batman, Jebakan Spiderman kayaknya.